Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang sunyi ini, izinkan aku membuka sebuah kisah kelam dari sudut kampung yang tak pernah benar-benar tidur. Kisah tentang seorang juragan kerupuk rambak yang terjerat pesugihan, terikat oleh janji gelap, dan akhirnya menyeret keluarganya sendiri ke dalam kengerian yang tak terbayangkan. Ini adalah cerita tentang tumbal ibu mertua, tentang tungku tua yang bernafas, tentang harta yang dibeli dengan darah, dan tentang bagaimana setiap perjanjian dengan dunia gaib selalu menuntut bayarannya. Sebuah kisah yang tidak diceritakan oleh mereka yang selamat, karena tak ada seorang pun yang benar-benar selamat dari pesugihan. Angin malam pantura berembus lembab ketika Sarman menutup pintu warung kecilnya yang hampir roboh. Usaha kerupuk rambak peninggalan keluarga istrinya itu pernah berjaya, tapi kini tinggal sisa-sisa. Atap gudang bocor, tungku lama retak, dan pelanggan semakin jarang datang. Setiap hari Sarman merasa seperti berperang dengan takdir yang menjerat lehernya pelan-pelan. Di halaman rumah tua itu, berdiri pohon jambu besar yang menaungi dapur penggorengan. Dari keahan, suara daun bergesekan terdengar seperti bisikan samar. Sarman tak pernah terlalu memikirkannya setidaknya sampai malam itu. Saat hendak masuk, Sarman tiba-tiba menghentikan langkah. Dapur penggorengan terlihat redup bercahaya, seolah ada api kecil menyala di tungku. Padahal ia yakin sudah mematikannya. Ia meneguk ludah, langkahnya pelan menyusuri lantai kayu yang berderit. Bau minyak gosong masuk ke hidungnya, menyengat, seperti ada sesuatu yang terbakar. "Siapa di dapur?" serunya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi kresek pelan, seperti kulit disobek dari daging segar. Sarman meraih gagang pintu dapur. Saat dibuka, lampu bohlam tua mengayun pelan, seolah baru disentuh seseorang. Tungku penggorengan itu benar-benar menyala, walau sangat kecil. Minyak di dalam wajan bergelombang, memantulkan cahaya kekuningan di dinding yang penuh jelaga. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada api tersulut. Tidak ada korek. Tidak ada orang. Sarman mengusap wajahnya. "Ini pasti angin," gumamnya. Walau jelas tak masuk akal, ia mematikan api kecil itu. Menutup wajan. Namun ketika ia hendak berbalik, suara perempuan tua mengerang pelan terdengar dari sudut ruangan. "Enduh, Panas. Sarman terhentak. Tenggorokannya seperti disumpal kapas. Ia menatap sudut dapur tempot karang-karang kulit sapi untuk rambak ditumpuk. Suara itu datang dari balik karung, lirih, serak, dan sangat menyakitkan untuk didengar. "Ibu," pikirnya spontan. Ini rumah keluarga istrinya. Ibu mertua tinggal bersamanya di kamar belakang. Namun, suara itu berbeda. Suara ibunya tua, tapi tidak setua dan seberat itu. Sarman mendekat dengan hati-hati. Setiap langkah terdengar seperti denting paku yang dipukul. Saat ia menjulurkan tangan hendak menyingkirkan karung, suara itu hilang seketika. Sunyi, benar-benar sunyi. Sarman memeriksa tumpukan karung. Tidak ada siapapun, hanya kulit-kulit sapi kering yang tampak seperti tubuh manusia tanpa nyawa. Ia menahan napas, menelan ketakutan yang merayap naik. Ketika ia keluar dari dapur, lampu kembali berayun sendiri. Kali ini lebih kuat, seperti disentakkan. Di kamar belakang, ibu mertua Sarman, Mbah Rastri, terbatuk-batuk. Usianya sudah hampir 80 tahun, tubuhnya rapuh dan sering lupa. Namun malam itu ia duduk tegak, matanya melotot ke arah langit-langit kamar. "Ada yang kelaparan di dapur," ucapnya tanpa menatap Sarman. Sarman berhenti di ambang pintu. Ibu dengar sesuatu, dia bangun lagi. Suara Mbah Rastri pecah seperti kertas terbakar. Tungku itu haus. Sarman merasa bulu kuduknya meremang. Ia berusaha tersenyum. "Ibu mimpi, tidak ada apa-apa." "Nduk, dengerin ibu." Mbah Rastri memandangnya dengan mata berkaca dan ketakutan yang bukan ketakutan biasa. "Jangan sekali-kali masak setelah malam lewat. Tungku itu punya penunggu." Dari dulu, Sarman menelan ludah. "Tapi saya tidak masak apapun tadi." Mbah Rastri menggigit bibirnya. "Kalau bukan kamu, berarti dia yang masak." Nyeri dingin menyusuri tengkuk Sarman di tengah malam. Saat semua sudah tidur, Sarman kembali terbangun oleh suara aneh dari dapur. Seperti blub-blub minyak mendidih. Seperti orang menggoreng kulit sapi. Namun suara itu lebih basah, lebih daging. Dengan jantung berdegup kacau, ia berjalan kembali ke dapur. Namun sebelum sampai, ia mendengar sapuan langkah kaki menyeret. Sangat pelan, seperti kaki tua yang diseret di lantai. Langkah itu menuju dapur, lalu berhenti tepat di depan pintu. Sarman menahan napas. Ia mengintip dari celah pintu ruang tamu yang gelap. Di lorong menuju dapur,
ia melihat punggung seorang perempuan tua membungkuk, berdiri diam, rambutnya kusut, panjang, menutupi wajah. Bajunya seperti kain lusuh yang pernah terendam minyak. Ia mengira itu Mbah Rastri. Namun, tubuh perempuan tua itu terlalu tinggi, terlalu kurus, terlalu gelap, dan berbau sesuatu yang gosong. Pelan-pelan perempuan itu mengangkat wajahnya ke arah Sarman. Dalam sorot remang, kulitnya tampak seperti kulit sapi yang habis disobek dan direbus merah. Mengelupas, meleleh, mata perempuan itu bolong, hitam sepenuhnya, rambak, gumamnya dengan suara yang terdengar seperti kulit meletup di minyak panas. Beri, aku. Sarman terpaku, kakinya membeku, lidahnya kaku. Perempuan itu mendekat satu langkah. Tanah berdecit di bawah telapak kakinya yang gosong. Kau, utang, tumbal. Lampu lorong berkedip 3 kali, lalu padam seketika. Gelap total. Suara itu mendekat. Nafasnya berbau gosong. Ujung jarinya menyentuh lantai, menyeret, mendekat, seperti binatang lapar. Sarman memejamkan mata. Napasnya tercekat saat sosok itu hampir menyentuh. Nyabrak! Pintu kamar Mbah Rastri terbuka keras. Suaranya memecah malam. Aku tahu kau. Jangan jam ini! Teriak suara Mbah Rastri. Tajam dan marah. Bukan seperti suara nenek renta. Sosok gosong itu berhenti. Minggrum. Lalu dalam sekejap lenyap seperti asap ditelan gelap, lorong kembali hening. Sarman gemitar. Ia merapat ke dinding, menahan napas yang memburu. Ia tak tahu apa yang lebih menakutkan. Sosok perempuan gosong itu, atau kenyataan bahwa ibu mertuanya terlihat seperti sudah tahu makhluk itu sejak lama. Dan di saat itu, Sarman menyadari satu hal. Usaha kerupuk rambak ini tidak pernah turun begitu saja. Ada sesuatu yang sudah lama bersemayam di tungku itu, dan kini ia kembali meminta bagian. Sejak kejadian itu, Sarman seperti hidup dalam 2 dunia. Dunia siang, yang penuh asap minyak dan bau kulit sapi, dan dunia malam yang dihantui suara seruaken yang tidak semestinya ada. Ia berusaha mengabaikan semuanya, tapi bayangan perempuan gosong itu selalu muncul di sudut matanya. Setiap kali ia membuka tutup wajan, yang paling membuatnya tak tenang adalah sikap ibu mertuanya. Mbah Rastri berubah sejak malam itu. Tatapannya sering kosong. Namun kadang ia bicara hal-hal yang membuat jantung Sarman tercekik ketakutan. Jangan dekat-dekat tungku setelah matahari turun. Dialog, kalau dia sudah bangun, berarti ada yang salah. Atau ada yang sudah waktunya dibawa. Sarman tidak mengerti apa maksudnya, tapi tak berani bertanya lebih jauh. Malam itu, untuk mengusir ketakutan, Sarman memilih pergi ke pasar malam yang sedang mampir di desa sebelah. Alasannya sederhana, berharap menemukan sedikit hiburan yang bisa membuatnya melupakan apa yang ia lihat. Lampu warna-warni bergantung di sepanjang jalan tanah. Musik dangdut bergaung samar. Asap sate dan kopi jagung bercampur menjadi aroma yang meriah. Tapi setelah berjalan beberapa menit, Sarman menyadari satu hal. Tidak ada orang yang ia kenal. Tidak ada tetangga, tidak ada pedagang desa. Pasar malam itu seperti muncul dari tempat asing. Ia menelusuri lorong-lorong tenda. Namun semakin jauh ia masuk, semakin redup lampu-lampunya. Music Hill, bau sate perlahan berganti dengan bau tanah lembab dan asap kayu terbakar. Di ujung lorong yang gelap, Sarman melihat sebuah tenda kecil. Di depannya duduk seorang lelaki tua berkopiah hitam, wajahnya separuh tertutup bayangan. Kulitnya keriput seperti kulit sapi yang sudah dijemur terlalu lama. Lelaki itu tersenyum pelan, seolah memang menunggu Sarman. Ndak salah arah, Man. Suaranya berat seperti suara yang keluar dari dalam sumur. Sarman mengerutkan kening. Kok tahu nama saya? Lelaki tua itu tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menggetik-getikkan jarinya ke meja kayu, seperti memanggil keberanian Sarman untuk duduk. Sarman, entah kenapa, mengikuti rasa penasaran yang mengalahkan akalnya. Begitu ia duduk, lelaki itu menghela napas panjang. Bau minyak gosong masih nempel di kamu. Bau tungku tua, bau permintaan yang belum dibayar. Sarman langsung merinding. Pak, maksudnya apa? Saya cuma tukang rambak. Lelaki tua itu terkekeh. Tawanya pecah seperti kayu yang patah. Tukang rambak? Iya, tapi bukan rambak biasa. Rumahmu, dapurmu, tungkumu, itu bukan sekadar tempat masak. Ada perjanjian lama di sana. Perjanjian keluarga. Istrimu. Sarman menegang. Ibu mertua saya pernah bilang begitu. Tapi saya tidak percaya. Ya, lelaki itu menyeringai. Kau akan percaya, lambat atau cepat. Ia lalu merogoh kantong kain lusuhnya dan mengeluarkan kulit sapi kecil yang sudah menghitam seperti terbakar.
Kulit itu mengeluarkan aroma yang membuat perut Sarman mual. Ini tanda pesugihan rambak, katanya pelan. Kalau seseorang memakai ini, usahanya akan meledak, kerupuknya akan renyah, pelanggan akan ramai, tapi ada syarat. Sarman menelan ludah. Tenggorokannya kering. Syarat? Apa? Tumbal, jawab lelaki itu tanpa ragu. Sebagian dari keluarga, biasanya yang paling tua. Jantung Sarman serasa diremas. Ibu mertua saya? Lelaki tua itu menatap dalam, hampir tanpa berkedip. Kau sudah melihat penunggunya tadi malam kan? Sarman terdiam. Tubuhnya menggigil. Ia memikirkan perempuan gosong itu. Bau kulit terbakar. Suara, geramnya. Kata-katanya yang meminta rambak dan tumbal. Lelaki tua itu melanjutkan. Dia penunggu tungku, penjaga pesugihan rambak. Kalau dia sudah bangun, itu tandanya waktunya menagih. Sarman berdiri setengah gemetar. Tidak. Saya tidak mau terlibat apapun. Saya tidak pernah melakukan pesugihan. Lelaki tua itu memejamkan mata, lalu membuka kembali dengan sorot tajam. Tapi keluarga istrimu? Pernah. Dan perjanjian itu nempel ke kamu. Kenapa harus saya? Sarman hampir berteriak. Lelaki itu meludah ke tanah. Karena kau yang nerusin usaha. Kau yang hidup di rumah itu. Dan kau yang tidur di bawah atap yang sama dengan tungku itu. Sarman merasa dadanya sesak. Napasnya tercabik-cabik. Namun sebelum ia bisa berkata apapun lagi, lelaki itu mencondongkan tubuh. Suaranya menurun menjadi bisikan dingin. Kalau kau ingin terhindar dari tumbal, ada satu cara. Sarman terpaku. Kara, beri dia sesuatu yang lebih berharga daripada darah keluarga. Lelaki tua itu menyeringai. Beri dia perjanjian baru. Sarman menggeleng cepat. Tidak. Saya tidak mau bersekutu dengan makhluk begitu. Lelaki itu mulai menyalakan sesuatu di bawah meja sepotong arang. Asapnya naik perlahan. Bau menyengat, memenuhi udara. Ia meletakkan kulit gosong tadi di atas arang, dan kulit itu mengeluarkan suara ses seperti daging yang disentuh api panas. Kau tidak perlu menjawab sekarang, katanya. Tenang, tapi ingat, penunggu tungku itu tidak sabar. Lapar, dan seseorang di rumahmu sudah terpilih. Asap dari kulit gosong itu berubah bentuk. Sarman melihat siluet wajah wanita tua. Wajah yang ia kenal, wajah ibu mertuanya. Ia tersentak mundur, hampir menjatuhkan kursi. Saat ia mengangkat kepala untuk memprotes, lelaki tua itu sudah tidak ada. Tenda itu kosong, gelap, bahkan arang yang tadi menyala telah menjadi abu seolah sudah berhari-hari. Pasar malam pun tiba-tiba ramai kembali seperti tak terjadi apa-apa. Namun, bau kulit terbakar tetap menempel di hidung Sarman, mengikuti setiap langkahnya pulang. Dan ia tahu, malam nanti, penunggu tungku itu pasti kembali. Sejak kembali dari pasar malam itu, pikiran Sarman tidak pernah tenang. Setiap langkah yang ia ambil di dalam rumah, seolah diikuti bayangan yang bukan manusia. Setiap suara kecil menyerupai peringatan. Setiap bau gosong membuat kulit tengkuknya meremang. Ia tidak ingin percaya pada lelaki tua misterius itu, tetapi bagaimana mungkin ia mengabaikannya? Jika semua yang dikatakan lelaki itu terasa benar, dapur itu memang berbeda. Tengkuat, bernafas. Malam berikutnya datang dengan sunyi yang tidak wajar. Angin berhenti. Anjing tetangga yang biasanya menggonggong tak bersuara sama sekali. Bahkan, pohon jambu yang biasanya berdesir, malam itu seperti mati. Sarman duduk di kursi ruang depan, memandang ke arah dapur yang gelap. Cahaya dari bohlam satu Satania bergetar pelan. Ia menggenggam keris kecil peninggalan almarhum ayahnya. Meski ia tahu besi biasa tidak mungkin berguna untuk hal-hal seperti ini. Saya cuma ingin hidup normal, bisiknya kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dari dapur terdengar suara gluk, gluk, seperti minyak mendidih. Sarman langsung terbangun dari kursinya. Tidak, cengen, tapi suara itu semakin jelas. Kali ini disertai bau yang sangat tajam. Bau kulit basah yang digoreng mendadak, bercampur dengan aroma daging yang meleleh. Bau itu pernah ia cium di rumah jagal, tetapi kini, baunya datang dari dapurnya sendiri. Sarman mendekat pelan ke arah dapur. Setiap langkah seperti menambah beban di punggungnya. Udara semakin panas, seolah ada api besar yang menyala tanpa terlihat. Ketika ia berdiri di depan pintu dapur, suara itu berubah menjadi blup-blup yang dalam, seperti gelembung raksasa dari minyak panas. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu, dapur itu menyala. Namun, bukan dari lampu. Cahaya datang dari tungku penggorengan yang seharusnya mati. Api menyala tanpa kayu, tanpa minyak, tanpa siapapun menyalakannya. Di atas wajan, minyak yang tadi dingin, berubah menjadi lautan emas mendidih. Gelombang panas, memantulkan bayangan hitam bergerak di dinding dapur.
Sarman hampir mundur. Tapi sesuatu membuatnya terpaku. Asap dari wajan itu mulai membentuk siluet. Pertama seperti kepala, kemudian bahu, lalu tangan yang kurus, panjang tidak wajar. Bentuk itu tumbuh dari minyak, mengangkat dirinya perlahan, memanjang, memutar, seperti tubuh dibentuk dari cairan. Sarman. Suaranya tidak berasal dari mulut, tetapi dari minyak yang bergolak. Uangmu, rezekimu, tinggal kami yang mengatur. Sarman terperanjat. Asap itu membentuk wajah perempuan gosong yang ia lihat malam sebelumnya. Namun kini lebih jelas, lebih mengerikan. Kulitnya tampak seperti kulit sapi yang sudah disayat, digoreng, lalu dilekatkan kembali secara kasar. Matanya menghasilkan lubang hitam sempurna, tanpa bola mata. Aku penjaga tungku, penjaga rambak. Dulu, keluarga istrimu membuat perjanjian dengan kami. Dan kini, giliranmu meneruskannya. Minyak mendidih, melonjak, percikan kecil jatuh ke lantai namun tidak padam, justru menyala seperti bara api. Sarman menelan ludah. Mulutnya pahit. Saya tidak mau perjanjian itu. Sosok itu menyeringai. Senyum tanpa bibir. Perjanjian bukan soal mau atau tidak. Perjanjian berjalan selama ada pewaris. Dan kaulah pewarisnya. Sarman menggeleng putus asa. Saya tidak akan mengorbankan siapapun. Api di tungku meletup, tinggi hampir mencapai atap. Dari dalam asap, muncul bayangan lain, bayangan yang Sarman kenal. Tubuh perempuan renta, berjalan mundur, terseret, menangis. Sarman tercekat. Ibu mertua saya? Jangan sentuh beliau. Penjaga tungku itu tertawa. Tawa yang tidak masuk akal seperti suara kuali, mendidih, bertemu es dingin. Dia yang paling tua, dia yang paling pantas. Dialah tumbal pertama, agar usahamu kembali berjaya. Sarman merasakan dunia berputar. Cerak, ia berlari ke tungku, mencoba mematikan api dengan kain basah yang ia ambil. Tetapi kain itu bahkan tidak basah. Kain itu langsung mengering, lalu terbakar sebelum menyentuh minyak. Makhluk itu membentangkan tangan panjangnya seperti sayap. Jika tidak kau beri tumbal, maka aku sendiri yang akan mengambilnya. Asal jangan saya, bisik suara lain dalam hati Sarman. Suara kecil, gelap, terdengar seperti suaranya sendiri. Namun dari tempat jauh, Sarman memejamkan mata, menolak suara itu. Tidak, saya tidak mau. Penjaga tungku itu merangkak keluar dari wajan. Setiap gerakannya seperti daging disayat dari tulang. Tangannya menyentuh lantai dapur, meninggalkan bekas gosong. Udara menjadi panas menyesakkan. Sudah bertahan-tahan, aku diam. Sekarang, waktunya. Sarman terhuyung ketika makhluk itu mendekat. Nafasnya berbau lemak terbakar. Langkahnya menyeret, seperti kaki tanpa telapak. Kau bisa pilih, serahkan tumbal, atau kau sendiri yang kumasukkan ke dalam minyak. Minyak di tungku, meletup, keras dan dalam kilatan cahaya itu. Sarman melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Dalam minyak, ada wajah manusia, meleleh, menatap, tenggelam, dan ia tahu, itu bukan wajah korban baru. Itu wajah-wajah korban lama, korban pesugihan keluarga istrinya. Tiba-tiba, dari arah pintu, suara berat menggema. Sarman, menjauh dari tungku itu. Sarman menoleh. Di ambang pintu berdiri Mbah Rastri. Tubuhnya gemetar. Namun matanya menyala dengan keberanian yang tidak ia kenal. Saya tidak mau kehilangan satu anak lagi. Dan saya tidak akan biarkan kau menjadi bagian dari perjanjian itu. Penjaga tungku menoleh perlahan, suaranya rendah dan dingin. Kau, yang membuat perjanjian pertama. Dan, kini, waktumu sudah tiba. Sarman terdiam. Tidak tahu apa yang lebih mengerikan, makhluk itu, atau pengakuan bahwa ibu mertuanya lah yang dulu membuat perjanjian pesugihan rambak. Dan malam itu, tungku penggorengan tua itu kembali bernafas lebih lapar dari sebelumnya. Sejak malam ketika penunggu tungku itu menampakkan wujudnya, rumah Sarman tidak lagi terasa seperti rumah. Udara berubah berat. Setiap sudut ruangan seperti menyimpan mata gaib yang mengikuti gerakan siapapun di dalamnya. Bahkan cahaya lampu siang pun terasa redup, seolah ada kabut tipis yang menempel di dinding. Namun perubahan paling besar terjadi pada Mbah Rastri. Perempuan tua itu, yang biasanya bicara lembut dan pelan, kini sering terdengar berbisik sendiri di kamar. Kadang bahasanya tidak dimengerti, seperti bahasa Jawa kuno. Kadang suaranya berubah berat, bukan suara perempuan tua, lebih seperti suara seseorang yang tenggelam di dalam minyak panas. Sarman hanya bisa berdiri di pintu kamar, menahan napas setiap kali mendengarnya. Pagi itu, ibu mertuanya duduk di lantai, rambutnya acak-acakan, wajah pucat seperti kurang darah. Sarman membawa teh hangat. Ibu, minum dulu, biar badan ibu enakan, katanya pelan.
namun Mbah Rastri tidak menyentuhnya. Matanya menatap kosong ke arah jendela, lalu bibirnya bergetar. Kowe, ora bakal iso lolos. Kau tidak akan bisa lolos. Kok ngomong gitu, Bu? Sarman mendekat. Saya cuma pengen ibu sehat. Mbah Rastri memutar kepala perlahan, terlalu perlahan untuk ukuran manusia biasa. Bola matanya tampak keruh, seperti diselimuti asap Deawes Eling Karoko. Dia sudah sadar keberadaanmu. Siapa, Bu? Mbah Rastri menunduk. Tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba ia memukul lantai dengan tangannya. Keras, membuat Sarman tersentak. Penunggu tungku itu, teriaknya mendadak. Sarman langsung mundur 2 langkah. Bu, astagfirullah. Tahan dulu. Tapi perempuan itu meraih lengannya. Kuat sekali, tidak seperti tenaga nenek rentah. Dulu aku sing gawe perjanjian. Aku yang membuat perjanjian itu. Sarman terdiam. Kata-kata itu menghantam dadanya seperti besi panas. Ibumu, benar-benar. Yang pertama, kenapa, Bu? Mbah Rastri menutup wajahnya. Tubuhnya bergetar seperti menahan tangis tapi yang keluar. Bukan tangis manusia. Suarane, anakku. Suara mata Sarman membesar. Enak ibu. Maksudnya, siapa? Dengan tangan gemetar, Mbah Rastri menunjuk ke dapur. Anak pertamaku. Mati, Neng Kana. Mardi di sana. Sarman menelan ludah. Ia tidak pernah dengar dari istrinya bahwa Mbah Rastri pernah kehilangan anak. Tidak pernah. Aku pengen usaha rambak tetap urip. Aku gawe janji karo penunggun. Aku ingin usaha rambak tetap hidup. Aku membuat perjanjian dengan penunggunya. Lalu, tumbalnya. Suara Sarman bergetar. Mbah Rastri mengangguk lemah. Waktu kuwi, aku orang ngerti. Yen tumbale anakku dewe. Waktu itu aku tidak tahu kalau tumbalnya adalah anakku sendiri. Mbah Rastri menangis pecah. Namun suara tangisannya terdengar aneh panjang, melengking rendah, seperti suara panci dipukul dari dalam, tapi perjanjian itu, ora, rampung. Perjanjian itu tidak selesai. Kak bis, Sarman bertanya pelan. Mbah Rastri menatap Sarman. Mata merah, suara bergetar, karena anakku sing tak tumbal. Oraku, Sarman memegang kepalanya. Dinding seperti bergerak, dadanya sesak. Bu, saya harus keluar dari rumah ini. Kita harus keluar. Mbah Rastri tiba-tiba memegang tangan Sarman lagi, kali ini lebih keras. Kowe ora aiso, perjanjianku durung lunas. Kau tidak bisa. Perjanjianku belum lunas. Siang itu, sementara Mbah Rastri akhirnya tertidur, Sarman memutuskan membenahi dapur. Ia ingin mematikan tungku itu selamanya. Bahkan jika ia harus menggantinya dengan yang baru, namun begitu ia mendekat ke wajan, udara berubah panas. Seperti ada napas panjang dari dalam tungku. Bau minyak gosong yang sempat hilang, kini kembali kuat. Tutup saja, gumam Sarman, sambil menutup hidungnya. Ia mengangkat wajan, tapi begitu ia menyentuh pegangan wajan, pegangan itu panas, seperti bara api. Sarman menjatuhkan wajan itu. Wajan jatuh ke lantai, tapi anehnya, tidak ada minyak terpercik. Tidak ada suara keras. Justru wajan itu berputar sendiri pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang memutarnya. Sarman terpaku. Lalu, dari dalam tungku yang gelap, terdengar suara perempuan. Sarman. Kok dirusak? Sarman mundah. Jantungnya mencelos. Jangan, rumah. Sarman memaksa diri melawan. Ini rumah saya, bukan rumah sampean. Suara itu tertawa. Tawa yang membuat Yubanubunya, panas kau, Mang Pures. Aku sing luwih disik ana neng kene. Aku yang pertama ada di sini. Sarman mengambil tabung gas, berniat menariknya pergi. Tapi ketika ia menyentuhnya, lantai dapur seperti bergetar. Tiba-tiba, dari arah pintu kamar, suara langkah kaki terdengar. Krek, krek, krek. Sarman menoleh dan melihat Mbah Rastri berdiri di sana. Tapi bukan seperti manusia. Punggungnya membungkuk tidak wajar. Matanya gelap dan kulit tangannya menghitam seperti terkena asap pekat. Dari ujung jari-jarinya menetes cairan kuning seperti minyak panas. Bu, suara Sarman pecah. Kenapa ibu? Mbah Rastri membuka mulutnya terlalu lebar. Tidak manusiawi. Sampean wes terlambat. Kau sudah terlambat. Kok terlambat? Sarman mundur, mata Mbah Rastri bergerak liar, seperti 2 bara api kecil. Penjaga tungku. Wes melebu, awaku. Sudah masuk tubuhku. Tubuh Mbah Rastri bergetar, seperti ada 2 wujud berebut kendali di dalamnya. Bu, lawan. Ibu jangan biarkan dia masuk. Tapi suara itu menjawab lebih cepat daripada mulut Mbah Rastri. Dia sudah tua, tubuhnya rapuh. Maka aku pilih dia dulu. Lalu, giliranmu. Sarman. Sarman terjatuh ke lantai. Tidak, jangan.
Mbah Rastri melangkah maju, kakinya menginjak lantai sambil meninggalkan jejak hangus. Udara dapur semakin panas. Lampu berkedip-kedip dari dalam tubuh Mbah Rastri. Suara penunggu tungku itu menggema pelan. Tumbal lama sudah waktunya dibayar. Dan di belakang tubuh Mbah Rastri, bayangan perempuan gosong mulai muncul. Membesar, merentangkan lengannya ke arah Sarman. Malam itu, Sarman sadar bahwa satu hal tak terbantahkan, penunggu tungku tidak hanya lapar. Ia sudah memilih siapa yang akan dibawa, dan semuanya dimulai dengan ibu mertuanya. Sejak malam ketika Tungku memanggil tumbal pertamanya, suasana rumah Sarman tidak pernah kembali normal. Dapur itu kini seperti hidup bernapas, mengintai, dan menunggu. Namun, bersamaan dengan itu, sesuatu yang lain juga terjadi. Usaha kerupuk rambak Sarman naik secara tidak masuk akal. Awalnya, ia hanya memproduksi 5-7 wajan besar setiap hari. Tapi, mendodok, tanpa ia sadari, jumlahnya bisa mencapai 20 lebih. Minyak tidak pernah habis, walau ia tak ingat menambah. Dapur selalu siap pakai, bahkan ketika ia bangun pagi. Ia menemukan kulit sapi sudah bersih tercuci. Ditiriskan, sayap digereng, padahal semalam ia meninggalkannya dalam keadaan berantakan. Kerupuk yang keluar pun aneh. Warnanya lebih cerah, bentuknya lebih mengembang. Aromanya menggugah selera siapapun yang mencium. Pembeli berdatangan seperti dihipnotis. Warung-warung dari kecamatan lain ikut mengambil pasokan. Anak-anak muda memesan dalam jumlah banyak untuk pesta. Bahkan juragan besar dari luar kota mulai melirik. Namun di tengah rezeki yang mengalir deras itu, ada keanehan-keanehan yang menggerogoti batin Sarman. Pertanda pertama pada hari ketika penjualan kerupuk mencapai rekor tertinggi, kabar buruk datang dari kampung sebelah. Seorang lelaki ditemukan tewas mengenaskan, di pinggir jalan kulit wajahnya melepuh, seperti terkena minyak panas. Padahal tidak ada bekas kecelakaan. Yang membuat Sarman menggigil adalah kabar tambahan dari saksi. Sebelum lelaki itu ditemukan, tercium aroma kerupuk rambak yang sangat kuat di sekitar lokasi bau yang sama. Yang Sarman cium setiap hari di dapurnya, ia tak berani bicara. Dia hanya menyules bersihkan wajah, tapi tangannya gemetar. Pertanda kedua malam berikutnya, Sarman terbangun karena mendengar suara gaduh dari dapur. Ia bergegas ke sana dengan hati-hati. Dari balik pintu, ia melihat sebuah pemandangan yang membuat lututnya goyah. Tungku itu menyala sendiri. Minyak mendidih bergolak seperti ada yang mengaduknya. Dan di atas wajan, asap perlahan membentuk siluet seperti wajah manusia kulitnya keriput. Matanya cekung, bibirnya seolah bergerak. Sarman terpaku. Tetapi kakinya tak bisa digerakkan. Asap itu lalu membentuk suara lirih. 3 lagi. Setelah itu menghilang, seolah tak pernah ada. Sarman jatuh terduduk. Napasnya memburu, jantungnya seperti akan meledak. Ia memahami satu hal dengan jelas. Pesugihan yang telah ia terima bukan hanya meminta satu tumbal. Ia meminta rangkaian kematian sebagai syarat rezeki yang terus mengalir. Pertanda ketiga beberapa hari kemudian. Seorang pelanggan tetap, Pak Rendi, pemilik warung sate, yang sering mengambil rambak dalam jumlah besar, meninggal mendadak. Tubuhnya ditemukan di depan rumahnya sendiri, dalam posisi tersungkur. Tangan menempel ke tanah seperti mencoba meraih sesuatu yang mengerikan. Telapak tangannya menghitam seperti dicelupkan ke minyak panas. Dan di sebelah mayatnya, berserakan kerupuk rambak Sarman. Berita itu cepat menyebar, tetapi lebih cepat lagi. Anehnya, warung-warung berebut mengambil rambak dari Sarman. Rezeki itu justru semakin gila setelah kematian terjadi. Seolah ada dorongan tak terlihat yang membuat orang makin ingin membeli. Sarman kini tak bisa membedakan mana berkah dan mana kutukan. Ibu mertua semakin parah di tengah kesibukan itu. Kondisi ibu mertuanya berubah menjadi lebih mengerikan. Ia sering terdengar bicara sendiri di kamar. Jangan ambil aku. Jangan ambil aku. Aku bukan tumbal. Bukan. Kadang ia terbangun tengah malam, berlari ke kamar Sarman sambil menangis. Man, jaga aku. Dapur itu memanggilku. Dia ingin aku. Dia ingin dagingku. Sarman memeluknya, tapi dari dalam diri ia merasa serba salah. Sebab dalam ingatannya, suara dari Tungku beberapa malam lalu dengan jelas menggeram. Tumbal pertama. Emakmu? Tidak mungkin. Ia mencoba menolak pikiran itu. Ia berusaha keras untuk tidak mempercayainya, tapi suara itu terus menghantui. Bahkan saat ia tidur. Pertanda terakhir suatu malam, saat ia selesai menggoreng rambak, ia mematikan Tungku dan hendak keluar dari dapur. Tapi langkahnya terhenti
ketika mendengar suara lirih dari belakang. Suara itu bukan dari ibu mertua, bukan dari manusia. Rezeki sudah kau ambil. Kini saatnya membayar. Sarman berbalik cepat. Tungku yang barusan ia matikan menyala kembali. Minyak mendidih secara mustahil, dan dari dasar wajan, sesuatu mulai muncul. Bukan bayangan, bukan asap, tapi tangan kurus, keriput, dengan kulit rusak seperti terbakar. Tangan itu seolah meraih ke arah Sarman, atau menunjuk sesuatu. Sarman pelan-pelan mengikuti arah jari itu menunjuk, dan jari itu mengarah ke kamar ibu mertua. Sarman tercekat, tubuhnya melemas. Dalam kengerian itulah ia menyadari, tumbal yang sesungguhnya telah dipilih, dan ia tidak punya waktu banyak untuk menghindarinya. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Angin dari luar berhembus pelan, namun terasa berat, seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat dekat. Lampu-lampu rumah meredup tanpa alasan. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak lenyap, seolah seluruh alam menahan napas. Sarman sudah gelisah sejak sore. Ibu mertuanya tak keluar kamar seharian. Tidak makan, tidak bicara, tidak bergerak. Pintu kamarnya terkunci dari dalam. Dan ketika Sarman mengintip lewat celah kecil, ia melihat perempuan tua itu duduk membelakangi pintu. Tubuhnya condong ke depan seperti tengah menunggu seseorang di sudut gelap ruangan. "Mak, tidak ada jawaban. Mak, buka." Saya khawatir. Masih tidak ada suara. Hanya diam. Diam yang lebih menakutkan daripada jeritan. Panggilan pertama menjelang tengah malam. Dapur tiba-tiba mengeluarkan suara dam. Dam. Dam seperti ada benda berat menghantam wajan besar dari dalam. Sarman tersentak. Suara itu kemudian disusul getaran kecil di lantai, seolah seseorang sedang berjalan dengan langkah sangat pelan. Dari arah dapur, menuju kamar ibu mertuanya. Sarman menahan napas. Kemudian terdengar, "Mak, suara itu lirih, panjang, seperti suara dari tenggorokan makhluk yang sudah tidak memiliki bentuk manusia." Sarman mundur beberapa langkah, tetapi suara itu terus memanggil, "Makku, Kelyor." Sarman merasakan bulu kuduk berdiri satu persatu. Ia tahu suara itu bukan suara manusia, bukan suara arwah, namun suara penunggu pesugihan. Ia ingin lari keluar rumah. Namun saat ia hendak berbalik, daun pintu depan berderit sendiri tertutup perlahan. Mengunci seperti ada tangan tak terlihat menahannya dari luar. Rumah itu kini menjadi kandang kengerian, dan ia adalah mangsanya. Panggilan kedua lampu ruang tengah berkedip keras. Angin dari celah pintu menghembus lebih dingin. Dapur memantulkan cahaya merah menyala. Sarman melangkah perlahan, tubuh gemetar. Dari ambang pintu, ia melihat sesuatu yang mustahil. Tungku yang mati tiba-tiba menyala, tetapi bukan dengan api biasa. Api yang berkobar berwarna hitam kemerahan, bergerak seolah hidup. Minyak dalam wajan mendidih, namun tidak tumpah. Justru ia naik membentuk pusaran. Lalu dari tengah pusaran itu muncul bayangan tubuh kurus, seperti sosok perempuan renta, namun dengan rahang lebih panjang dan mata putih mati. Sosok itu melengos pelan, menatap Sarman, mulutnya membuka sedikit, mengeluarkan suara yang menusuk telinga. "Saatnya, tumbalmu dipilih." Sarman memundurkan tubuh, hampir jatuh. Namun sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah kamar ibu mertuanya. Brak, pintu kamar ibu mertuanya tiba-tiba terbuka keras. Walau tadi terkunci rapat, Sarman menoleh. Apapun yang ia lihat di dalam kamar itu membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Ibu mertua yang terjebak ibu mertuanya berdiri di sudut kamar. Wajahnya pucat, mata melotot ketakutan. Namun yang lebih mengerikan adalah kakinya menempel ke lantai, seperti direkatkan oleh lem tak kasat mata. Kedua tangannya terangkat sendiri, bergetar seperti ditarik oleh benang tak terlihat. "Man, teluk!" Suaranya pecah, setengah terisak, setengah tercekik. Tubuhnya kemudian tersentak, seperti ditarik paksa ke depan. Sejengkal demi sejengkal, ia diseret entitas tak terlihat menuju pintu. "Jangan biarkan aku. Jangan biarkan aku dibawa ke dapur itu. Man, saya mati kalau masuk sana." Sarman ingin memeluknya, menariknya, mendorongnya kembali ke kamar. Tapi setiap kali ia mendekat, tubuhnya seperti ditekan oleh kekuatan besar tak kasat mata. Tetapi kuat seperti tangan raksasa, ibu mertuanya menjerit, tubuhnya melayang sedikit dari lantai. Jawanya tergetar hebat. Kemudian dari dapur terdengar suara itu lagi. Lebih jelas, lebih lapar, tumbal pertama. Derek dipaksa menuju dapur Sarman. Mencoba melawan. Ia membanting tubuh ke depan, mencoba meraih ibu mertuanya, tapi ada yang menghalangi sesuatu dingin, lengket, seperti kabut tebal, bercampur minyak panas.
Kekuatan itu mendorongnya ke belakang hingga ia terhempas ke lantai. Ibu mertuanya kini diseret perlahan melewati ruang tengah. Kakinya meninggalkan jejak hitam di lantai, seperti arang bekas terbakar. Man, jangan biarkan. Aku tidak mau mati seperti bapakmu. Jangan. Kalimatnya terputus saat tubuhnya tersentak keras, seolah ditarik oleh sesuatu yang sangat kuat. Dari dapur, tungku kembali bergolak. Api hitam itu membesar, menjilat-jilat dinding, wajan bergetar sendiri, memantulkan bayangan makhluk tanpa wajah yang berdiri di belakang ibu mertuanya, memegang pundaknya. Sarman menjerit, "Sudah, hentikan!" Tapi jeritan itu tenggelam oleh suara dari tungku. Rezeki dibayar dengan darah. Bibir Tungu mulai memanggil tepat ketika ibu mertuanya mencapai ambang pintu dapur. Sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Tungku itu membuka, bukan seperti logam terbelah, tapi seperti mulut-mulut besar dari kegelapan dengan suara mengisap, haus, dan ganas. Ibu mertuanya menjerit histeris, tubuhnya terangkat di udara. Tangan-tangannya mencakar-cakar lantai, berusaha meraih apa saja, tetapi gravitasi seolah tidak berlaku bagi makhluk yang memanggilnya. Sarman hanya bisa menyaksikan dengan mata membelalak. Tubuhnya tak dapat bergerak, tertahan oleh kekuatan pesugihan, dan saat ibu mertuanya hampir terseret ke dalam cahaya hitam tungku itu, suara terakhirnya bergema, sebelum semuanya menjadi gelap, dan rumah itu kembali sunyi. Hujan turun sejak menjelang maghrib, membasahi halaman rumah Sarman, yang kini terasa lebih suram dari biasanya. Angin membawa aroma anyir yang seperti melekat pada tiap sudut dinding dapur, produksi kerupuk rambaknya. Para tetangga mulai membicarakan sesuatu. Ibu mertua Sarman, Mbah Rasti, tidak terlihat keluar rumah sejak kemarin malam. Rumor cepat menyebar di kampung kecil itu. Ada yang bilang Mbah Rasti jatuh sakit. Ada yang bilang ia sedang pergi ke rumah saudara. Tetapi tidak ada satupun yang benar-benar tahu. Karena biasanya, Mbah Rasti selalu duduk di bangku bambu depan rumah setelah subuh, menyapu halaman sambil duduk pelan. Kini bangku bambu itu kosong, basah oleh sisa hujan. Di ruang tengah Sarman mondar-mondir, seperti orang kehilangan akal. Keringat dingin menetes dari pelipisnya, meski udara begitu beku. Pandangannya terus mengarah ke pintu dapur, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu di balik sana. "Man, ibu dari tadi nggak keluar. Kamu serius nggak tahu dia kemana?" tanya istrinya, Sulastri, dengan suara gemetar. Sarman menelan ludah, kepalanya berdenyut. "Sudah kubilang, mungkin ibu istirahat di kamar, tapi aku sudah cek, Man. Kamar kosong. Tempat tidur dingin. Ibu nggak tidur di situ malam tadi?" jawab Sulastri dengan tatapan panik. Sarman memalingkan wajah, menyembunyikan tubuhnya yang mulai bergetar. Sebab, di dalam kepalanya, masih terngiang suara dari makhluk penjaga pesugihan yang menemuinya. 2 malam lalu suara yang datang dari dalam tungku tua itu. "Waktun wis sadek, tumbale kudu saka getih kula wargamu, Viu." Saat itu Sarman menolak. Ia bersumpah tidak akan mengorbankan keluarganya. Tetapi malam itu, suara itu kembali datang, jauh lebih keras, memaksa, melilit pikirannya seperti asap pekat. Kini, hilangnya ibu mertua membuat semua terhubung, dan Sarman mulai menyadari kenyataan pahit yang mungkin telah terjadi. Di luar, para warga berkumpul, beberapa membawa senter, sebagian lain membawa payung. Mereka mulai menyisir halaman rumah dan pekarangan sempit di sekitar dapur rambak Sarman. "Nggak mungkin Mbah Rasti pergi jauh, kakinya saja sudah sulit dipakai jalan," kata salah satu tetangga. "Coba kita cek ke dalam dapur produksi. Siapa tahu beliau pingsan di situ," ujar warga lain. Darah Sarman seakan berhenti mengalir. "Jangan!" sentaknya tiba-tiba. Semua orang menoleh. Sarman berusaha tersenyum, tapi ekspresinya tampak lebih seperti orang kesurupan. "Maksudku, dapur sedang kotor. Banyak alat panas. Bahaya kalau dimasuki orang." Namun warga tidak peduli. Mereka tetap bergerak ke arah dapur. Sulastri menatap suaminya dengan curiga yang semakin dalam. "Man, kenapa kamu melarang mereka masuk?" Sarman kehilangan kata. Tangannya dingin, lututnya bergetar. Ketika pintu dapur dibuka, bau menyengat langsung menerjang. Aroma gosong bercampur amis, seperti daging terbakar, seolah ada benda hidup yang dipanggang semalaman. Warga terbitek-bituk, menutup hidung mereka. "Ya Allah, ini bau apa? Kayak ada bangkai kebakar." "Man, jelaskan, ini bau apa?" Sarman nyaris pingsan. Di antara tumpukan wajan besar dan tungku tua yang menghitam, bau itu datang dari arah tungku pesugihan, yang sejak bob-bob awal sudah diberi penanda, dingin ketika api menyala, panas ketika padam,
dan selalu seperti bernafas. Sulastri maju dengan wajah pucat. Ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke sela tungku tua itu. Setitik kain terlihat terselip di celahnya. Kain lusuh, berwarna coklat tua. Kain yang sangat dikenalnya. Kain milik ibunya. Man, Sulastri terisak. Ini kain, jarik, ibu. Warga berteriak. Beberapa mundur dengan wajah ketakutan. Sarman langsung menutup wajah dengan kedua tangan. Sulastri menatapnya. Matanya merah, suaranya bergetar antara marah, takut, dan putus asa. Man, kamu sudah lakukan apa? KIB. Terjadi keheningan panjang. Lalu, dari dalam tungku, terdengar suara, bukan suara api, bukan suara angin, tapi suara gumaman rendah, seperti orang merintih. Suara yang membuat semua warga mundur ketakutan. Sarman jatuh berlutut. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Dan di detik itu, warga sadar, ada sesuatu yang telah dihidupkan oleh Sarman. Sesuatu yang tidak lagi bisa dihentikan. Malam merambat masuk seperti makhluk gelap yang sedang mengintai setiap celah rumah Sarman. Setelah kejadian di dapur sore tadi, warga tidak berani membubarkan diri. Mereka berkumpul di halaman dengan wajah muram, sebagian menyalakan obor, sebagian lain membaca doa-doa pelindung. Namun meski doa mengalun, bau terbakar itu tetap keluar dari dapur Sarman, seakan menolak hilang. Di sudut rumah, Sarman duduk memeluk lutut, matanya kosong, seperti orang tanpa jiwa. Suara-suara yang berbisik dari tungku sesekali muncul di kepalanya, menggerogoti sisa akal sehatnya. Kowe wes tepung janji, tumbal wis tak jupuk. Saiki giliranmu, ladeni dongga. Sarman menutup telinganya dengan putus asa. Cukup, aku nggak mau lagi. Aku nggak mau. Namun suara itu selalu kembali. Lebih dalam, lebih tajam. Warga akhirnya memutuskan satu hal. Mereka harus memeriksa isi tungku itu. Entah apapun risikonya. Pak Daryo, ketua RT, melangkah paling depan dengan senter di tangan. Maaf Man, ini bukan soal malu atau tidak. Ini soal nyawa manusia. Kalau benar, ibumu ada di situ, kita harus tahu. Sulastri berdiri di belakangnya, tubuhnya bergetar keras. Pak, tolong, jangan kasar. Saya cuma ingin tahu apa yang terjadi sama ibu. Warga masuk ke dapur. Cahaya senter menyapu dinding yang hangus, alat-alat produksi rambak, dan lantai yang dipenuhi serpihan gosong yang tak wajar bentuknya. Tungku pesugihan itu, tungku tua dari tanah liat yang selalu bernapas, tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah kegelapan itu sendiri lahir dari dalamnya. Angkat penutup tungkunya. Perintah Pak Daryo dengan suara kering. Dua warga maju dengan tangan gemetar. Begitu tutup besi tua itu diangkat, bau busuk memukul wajah mereka, seperti dinding udara yang membusuk. Sulastri menutup mulut dan jatuh tersungkur menangis. Ya, di dalam tungku itu terlihat sisa daging yang hangus, namun bentuknya bukan hewan dan bukan pula makanan. Ada tulang-tulang tipis yang melengkung, seperti tulang rusuk manusia. Rambut putih gosong menempel di dinding tungku, dan di sudut paling dalam, ada potongan kepala kecil tanpa wajah. Kulitnya melepuh, habis terbakar, hingga tak ada lagi mata, hidung, atau mulut yang tersisa. Semua terdiam, semua membeku. Pak Daryo memegang dadanya, wajahnya pucat. Ya Tuhan, ini jenazah siapa? Sulastri langsung histeris. Itu ibu. Aku tahu rambutnya. Aku kenal kulitnya. Warga lain terpukul rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Man, kamu? Kenapa bisa begini? Pak, membakar ibu mertuamu sendiri. Sarman jatuh berlutut. Air mata, keringat, dan ketakutan bercampur jadi satu. Dia memukul tanah dengan kedua tangannya. Aku nggak mau melakukan itu. Tapi, makhluk itu yang tiba-tiba tungku bergetar. Semua warga mundur panik. Ada suara erangan dari dalam tungku. Seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Sarman menoleh cepat, dengan mata melebar penuh teror. Bukan aku yang bakar ibu. Dia, tungku itu, minta tumbal sendiri. Dia mengambil ibu saat aku tidur, dan saat itu, jenazah tanpa wajah di dalam tungku bergerak sedikit. Seperti ada sesuatu di bawahnya yang sedang bernapas. Sulastri pingsan seketika. Warga berteriak ketakutan. Pak Daryo terpaku tak bisa bergerak. Sarman hanya bisa menutup wajahnya, menggumam ketakutan yang nyaris seperti doa putus. Makhluk pesugihan itu, sekarang sudah bangun. Suasana dapur Sarman berubah total menjadi neraka kecil. Cahaya lampu yang temaram,
seakan menolak menerangi tungku tua itu. Bayangan hitam berkedut di dinding, bergerak seperti makhluk hidup yang sedang menari di antara nyala kecil yang tersisa. Warga tak berani mendekat. Sulastri masih pingsan, digendong dua ibu-ibu ke ruang tengah. Pak Daryo berdiri kaku di ambang pintu. Wajahnya basah oleh keringat dingin di tengah semuanya. Sarman merangkak, mendekati Tungku. Entah sedang takut, pasrah, atau dipanggil seperti seseorang yang kehilangan kehendak. Dalam Tungku, jenazah hangus Mbah Rasti bergerak sedikit lagi, seolah ada sesuatu yang mendorongnya dari bawah. Tulang-tulang gosong itu retak, lalu pecah pelan, mengeluarkan abu kelam yang berputar membentuk pusaran kecil. Lalu terdengar suara itu. Suara yang selama ini hanya menjadi bisikan, kini menjadi nyata. Sarman, waktu panenmu wis tekan. Suara itu keluar dari dalam Tungku, seperti suara seseorang yang berbicara dari balik perut bumi. Dalam, berat, dan bergema. Sarman menjerit. Sudah, aku sudah beri tumbal. Kau sudah ambil ibu mertua, apalagi yang kau mau? Cahaya di dapur padam seketika. Hanya senter Pak Daryo yang masih menyala, bergetar di tangannya. Suara itu tertawa rendah. Tumbal wong tua mong pambuka. Dalan, saiki giliran awakmu, juragan Rambak, sing duwe janji. Kudu bayar janji. Warga yang mendengar itu langsung merinding. Makhluk pesugihan itu menginginkan dua tumbal. Yang pertama untuk membuka perjanjian, yang kedua untuk mengikat kekayaan seumur hidup, dan tumbal kedua adalah Sarman sendiri. Tungku tiba-tiba retak. Retakannya memanjang seperti akar hitam yang keluar dari tanah. Sarman mundur sambil tersuruk, tapi kakinya tiba-tiba tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menjerit, berusaha memegang lantai, tapi tubuhnya terseret perlahan mendekati Tungku. Man, lepas! Lepas! Pak Daryo dan dua warga berusaha menariknya, tetapi kekuatan yang menarik Sarman jauh lebih kuat. Tiba-tiba dari dalam Tungku, keluar tangan hitam berlendir, panjang, beruas seperti rantai tulang, menggenggam pergelangan kaki Sarman. Warga langsung melepaskan pegangan mereka sambil berteriak ketakutan. Sarman menangis, suaranya pecah. Aku gak mau mati, lepaskan aku, lepaskan! Tangan itu menarik semakin kencang, menggeret Sarman ke dalam Tungku yang kini memerah seperti perut iblis. Warga hanya bisa berdiri tak berdaya. Lalu, sesuatu terjadi. Sulastri, yang tiba-tiba siuman mendengar teriakan suaminya, muncul di pintu dapur dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak meminta tolong. Dia tidak menjerit. Dia hanya berdiri mematung, menatap suaminya. Dan di wajah Sulastri, ada campuran antara rasa sakit dan kemarahan. Man, kamu sudah ambil ibu dari aku. Sekarang, hadapi sendiri akibatmu. Itu kalimat terakhir yang didengar Sarman, sebelum tubuhnya terseret sepenuhnya ke dalam Tungku, disusul jeritan panjang yang hilang seketika, seperti ditelan tanah. Tungku menutup dengan sendirinya, retakannya hilang. Suara makhluk itu lenyap, dan dapur kembali sunyi. Kecuali bau hangus yang tidak pernah hilang sampai kapanpun. Beberapa jam kemudian, warga membongkar Tungku dengan alat dan linggis. Namun yang mereka temukan hanya abu hitam, tulang kecil yang rapuh, dan sesuatu yang aneh. Potongan kulit tangan Sarman menempel pada sisi dalam Tungku. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, tidak ada jejak lain. Seolah makhluk itu benar-benar memakan Sarman sepenuhnya. Penutup mulai malam itu, usaha kerupuk Rambak Sarman ditutup total. Rumahnya dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekat, terutama saat malam tiba. Karena dari dalam dapur, warga sering mendengar sesuatu. Suara Tungku tua yang seperti sedang burn off, pelan, dalam, berulang, dan kadang, di tengah malam paling sunyi, ada yang mendengar suara lelaki berbisik, "Aku belum selesai." Cerita pesugihan Juragan Rambak pun menjadi kutukan paling menakutkan di kampung itu. Diwariskan dari mulut ke mulut, sebagai pengingat, tidak ada kekayaan yang gratis. Setiap janji pasti ditagih, dan pesugihan selalu meminta nyawa sebagai bayarannya.